Selamat malam, Sobat Mas Darko. Berikutnya kita ketemu di bab kedua, pelajaran hukum. Pembahasan lah terkait, karena ini kan yang jenengan inginkan loh, yang anda inginkan, pengen mengerti lebih mendalam lah apa itu hukum, ya toh. Bab kedua ini kita ngomongin tentang belum Mas Darko, apa? jenengan lupa Apa? hukum adalah Oh iya, oke. Ini yang lupa, yang harusnya ada di bab 1 tapi ini tak masukin ke bab 2 nggak Pak? Hukum adalah apa, Mas Andi? Ya ini nggak ada. Apa? Sistem aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat, melindungi hak individu dan kelompok, serta menjaga keamanan dan ketertiban sosial. Oke, siap. Ditutup baleni. Apa nih? Ditutup baleni apa? Ditutup baleni ya pinter no. Jadi gini, Sobat Mas Darko, yang disebut dengan hukum adalah seperangkat aturan yang sudah disepakati oleh sebuah koloni masyarakat yang itu di sana untuk penegakannya, untuk melaksanakannya dilaksanakan oleh para penegak hukum. Yes. Ya, tos dulu dong. Kono iki pinter apa ora, Lek? Dan kayak kuliah tenang. Nah. Pinter asli kayak kuliah tenang ini. Oke. Nah, hukum sendiri kan punya karakteristik ya. Siap. Nah, itu kan ada beberapa itu Mas Darko. Oke, gini. Jadi gini, kalau hukum itu karakteristiknya yang jelas pertama mengatur. Yes. Yang kedua adalah memaksa. Itu pasti karakteristik hukum seperti itu. Ya, yang memaksa ini pasti ada sanksi. Karena ada hak dan kewajiban di sana yang timbul. Ya, terus itu. Mengikat itu pasti. Dan gini Mas Andi, kita harus mengenal dulu beberapa sistem hukum. Karena dalam sejarah hukum itu setiap negara berbeda-beda. Oh ya. Kita menganut ada Anglo-Saxon. Ada civil law. Nah, maka dari itu kalau Indonesia NKRI ini kita civil law, di mana semua aturan itu terkodifikasi. Apa toh terkodifikasi kuwi? Terkodifikasi itu tertulis. Jadi memang menjadi sebuah, kayak contohnya kitab undang-undang hukum pidana, itu kan tertulis. Contohnya undang-undang tentang perlindungan anak, itu kan tertulis. Jadi civil law kita memang menganut paham civil law, di mana aturan itu semuanya tertulis. Itu asalnya dari mana Mas Darko? Kalau civil law itu berasal dari Yunani. Terus undang-undangnya kita itu berasalnya dari mana? Ngadopsi dari Belanda. Ya? Karena kita dijajah Belanda ya. Iya. Kita dari Belanda dan memang sampai saat ini kita masih dipakai. Baru tahun 2023 kemarin ada revisi terkait KUHP. Kita punya KUHP terbaru 2006, yang baru dipakai tahun 2026. Yes. Kembali ke civil law tadi Mas Andi. Apa sih civil law itu? Civil law itu adalah hukum sipil yang tertulis seperti yang saya sampaikan tadi. Dan gini, dalam pelaksanaannya civil law ini memang tetap menggunakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan aturan-aturan hukum yang ada di tertulis tadi itu. Nah, perbedaannya kita dengan Amerika. Contoh paling enak kita dengan Amerika ya Mas Andi. Kalau di Amerika itu menggunakan Anglo-Saxon, bukan civil law. Anglo-Saxon itu gimana sih? Anglo-Saxon itu semua peraturan perundang-undangannya Mas Andi, Sobat Mas Darko, itu lebih banyak kepada jurisprudensi. Apa tuh jurisprudensi itu? Nah, itu pertanyaan lagi. Jurisprudensi itu adalah aturan putusan-putusan hakim yang terjadi terlebih dahulu. Maka itu menjadi acuan utama dari hakim untuk memutus perkara-perkara yang sama, identik atau mirip. Seperti itu. Nah, bedanya di situ. Kalau Amerika itu hukumnya itu menggunakan jurisprudensi. Kalau kita memang tertulis sudah ada. Semuanya baik. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau ada yang bilang bahwa Indonesia negara hukum, tapi kok bisa bobrok?
Aduh, itu Itu masalahnya. Itu masalahnya Mas Andi. ya generasi berikutnya deh nanti Iya, yang gitu iya. ya membenahi. Karena kalau masyarakat sekarang itu menganggap bahwa seperti Mas Darkom ya, kalau jenengan menganggap bahwa sudah sedemikian buruknya penegakan hukum di Indonesia, memang dibutuhkan waktu. Iya. Waktu. Bahkan yang namanya hukum zaman dahulu sekarang ada, yang sekarang ada, itu pun ada sejarahnya. Ya. Ada sejarah hukum di sana. Sehingga ditemukan hukum civil law, common law, Ya. Anglo-Saxon, Eropa kontinental. Ya. Akhirnya berdasarkan waktu juga, berdasarkan sejarah. Dan kita banyak berharap nih, dengan KUHP yang baru, dengan peraturan perundangan yang baru, maka anak cucu kita besok sebagai penerus. Kalau kita menganggap sekarang sudah begitu hancur dan carut-marutnya sistem peradilan di Indonesia, diobok-obok oleh mafia peradilan, Ya. harapan kita semoga minimal 2 dekade ke depan. Ya. 50 tahun. Wah, kita sudah kok itu 50 tahun. Ya kalau saya belum nih, saya masih 17. Kali ya 67 juga begitu sudah. Piye nek Karto? Mati aku. Oh, aduh. Tapi anu loh Mas Darkom, hukum itu kan luas. Iya. Ya. Terus hukum itu berwarna. Ya. Ya kan, berwarna tuh contohnya begini. Ketika kita di traffic light, lampu hijau berjalan. Itu kan hukum juga. Merah berhenti. Terus di olahraga sepak bola, kartu kuning peringatan, kartu merah keluar. Kalau Nah itu kan hukum juga. kartu pelangi LGBT. Wah, Penonton kecewa. Penonton kecewa. Itu juga hukum juga itu. Oke, Sobat Mas Darkom, ini pembahasan kedua ya. Monggo silahkan kalau pengen bertanya-tanya terkait hukum, saya jawab semampu saya. Karena saya juga wyoming petani, jadi yo Belajar hukum juga. belajar hukum juga, kita sama-sama belajar Yes. lah. Tanya terkait peristiwa hukum, terkait istilah hukum, terkait apa yang akan dilakukan ketika terkena Menghadapi hukum, ya. permasalahan seperti ini. Ya. Silahkan komen, nggak apa-apa. Kita berusaha memberikan jawaban yang terbaik for free ya Mas Andi ya. Biar pintar semua. Biar semuanya pinter. Biar 50 tahun ke depan itu Indonesia benar-benar berjaya gitu. Yes. Oke, tetap salam sehat, salam waras, tetap kompak walaupun ini Lek Karto tidak hadir, Lek. Nah, tetap ada di belakang Suaranya tok. dia mensupport kita. Salam sehat, salam waras. Wassalam.